Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda bell, oke? Supaya apabila ada video-video yang baru dari saya akan bisa Anda ketahui. Terima kasih. Halo guys, di sini kita mau buat praktekan pembuatan ekoenzim. Jadi ekoenzim itu adalah suatu proses fermentasi ya, sehingga bisa membuat suatu cairan yang sangat bermanfaat buat kesehatan atau pengobatan atau kebersihan. Jadi adapun bahan-bahan yang harus kita siapkan itu sederhana, itu satunya itu adalah bekas buah atau sisa-sisa buah. Di sini saya sudah kumpulkan, ada pisang, ada jeruk, ada terong, ya. Di sini semuanya, ya. Nah ini nanti bahannya. Ya. Kemudian setelah kita siapkan ini bahan utamanya, ya. Yang kedua itu adalah air, dan yang ketiga itu adalah gula merah. Adapun komposisinya adalah bahwa sisa buah ini, ya, sisa buah ini komposisinya 30% dari air. Jadi kalau misalnya air itu 100%, itu sisa buah ini atau kulit buah ini 30%, dan gula merah itu 10%. Oke, ini saya sudah siapkan sisa-sisa buah yang sampah lah ya, sampah atau yang nggak bisa dikonsumsi manusia lagi. Dan kemudian di sini saya sudah siapkan juga air. Nah, ini air. Nah, pada saat saya timbang buah, saya timbang sisa-sisa buah ini, saya punya timbangan di sini alatnya. Nah, saya mendapatkan bahwa beratnya itu adalah 790 gram. Ya, jadi untuk menentukan berapa jumlah air yang harus kita siapkan, kalau kita sudah mengetahui bahwa sisa buah atau yang tidak dikonsumsi tersebut adalah 790 gram, itu merupakan 30% dari air, maka akan kita hitung bahwa hasil perhitungan di sini adalah air itu harus 2634 gram, ya. Jadi air di sini 634 gram. Tapi hati-hati bahwa wadah di sini waktu saya timbangkan untuk menimbang air perlu wadah. Wadah ini saya sudah timbang itu beratnya 157 gram. Sehingga air dan wadah nanti harus beratnya itu sebesar 91 gram. Oke? Itu adalah airnya. Posisi gula merah itu 10% dari air, sebenarnya 264 gram. Ya, gulanya saya sudah siapkan di sini. Ya, lihat nih gulanya. Ini gula merahnya. Dan hasil timbangan itu adalah 281 ya. Karena perbedaannya tidak signifikan, saya kira tidak ada masalah. Ini nanti kita masukin sebanyak ini saja. Oke, sekarang kita bisa simpulkan bahwa limbah buahnya sudah tersedia di sini, ya. Gula merahnya sudah tersedia. Sekarang airnya yang harus kita siapkan. Tadi saya sebutkan airnya adalah sebanyak 2731. Sebenarnya airnya adalah 2634, tapi karena wadahnya tadi sebesar 157 gram, sehingga air tersebut harus 2751. Nah, di sini sudah tercapai 2315. Saya tambahin lagi supaya mencapai 2751. Oke? 2791. Bentar, masih kurang.
Ayo kita perlihatkan lagi. 191. Oke. Yang lain itu berapa? Ya. 2000. Kebanyakan, ya. Kita harus kurangin. Ya. Tapi bagi saya sih nggak signifikan ya, cukup lah karena tadi gulanya juga udah kita lebihkan. Kemudian berikutnya adalah ini harus kita, ya ini sudah jadi. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita proses. Pertama kita sudah siapkan airnya di sini, ya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Yang berikutnya gulanya harus kita iris-iris, ya. Kita harus iris-iris seperti ini, ya. Iris-iris supaya nanti gampang larut ke dalam airnya. Oke, ini setelah kita iris-iris, kemudian kita campurkan atau kita masukkan ke dalam air. Yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan komposisi airnya. Ini dia. Oke, masuk. Jangan sampai ini. Oke, semua sudah masuk. Sekarang berikutnya adalah sisa-sisa buah. Iya. Ini sisa buahnya. Ini juga harus kita cincang-cincang supaya kecil seperti ini, ya. Supaya proses pembusukannya sukses. Oke, ini masukkan aja dulu karena masih banyak lagi yang harus kita seperti itu. Berikutnya di sini ada ini apa namanya ini, daun jeruk, daun apa, kulit jeruk, ya. Ini ada contohnya, di sini ada terong. Semuanya kita masukkan. Semakin bervariasi bahannya ini, maka semakin berbeda juga ekoenzim yang kita hasilkan. Teorinya sih seperti itu. Oke. Adapun keuntungan membuat ekoenzim ini, selain manfaatnya sendiri, ini kan limbah ya, buah-buahnya adalah limbah. Tujuannya adalah supaya lingkungan dan bumi kita ini lebih terawat. Artinya kita membantu proses pembusukan
limbah tersebut, dan hal itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita, ya. Adapun nanti manfaat-manfaat daripada ekoenzim ini bisa Anda lihat nanti di slide tersendiri, tapi secara singkatnya bahwa ini sangat bermanfaat seperti untuk proses percepatan luka pada kulit kita, untuk jerawat, untuk digunakan sebagai bahan pembersih, bahkan untuk disinfektan atau hand sanitizer bisa kita gunakan ini ekoenzim ini. Jadi sangat banyak manfaatnya, ya. Nanti bisa dilihat di slide yang akan diperlihatkan, ya. Di sana juga ada proses pembuatannya secara teori, ya, secara tulisan. Ini yang saya kasih tunjuk ini kepada Anda ini adalah prakteknya langsung. Oke, semoga nanti bisa dipraktekkan sendiri dan ekoenzim ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Perlu Anda ketahui bahwa ekoenzim ini bukan diperjualbelikan, tidak diperjualbelikan, ya, karena komunitas dari ekoenzim ini mengatakan bahwa ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh dibuat sendiri, ya, supaya tujuannya adalah untuk memanfaatkan limbah rumah tangga, ya, bukan untuk komersil. Ini tujuannya untuk limbah rumah tangga. Jadi sampah kita tidak mengotori bumi lagi, karena kita sudah memanfaatkan sampah, sebagian dari sampah tersebut untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, ya. Ini setelah kita cincang limbah buah dan sayuran ini sebagian sudah kita masukkan, dan ini yang terakhir akan kita masukkan ke dalam wadahnya, ya. Ini ini sungguh mantap nih campurannya nih, wanginya sudah kecium. Jadi saya sarankan supaya dicoba di rumah, ya. Lihat aja ini video saya ini, ya, tutorialnya sangat jelas kok, sangat mudah membuatnya, ya kan. Ini semuanya sudah oke. Kemudian kita tutup, ya. Saudara, ini nutupnya harus rapat, ya. Nih, syaratnya harus rapat. Harus rapat, ingat, ya, saya ingatkan lagi, ini harus rapat. Kalau tidak rapat, dia akan belatungan, ya. Ada dua kemungkinan kalau tidak rapat. Yang pertama, dia akan belatungan. Itu kemungkinan pertama, karena lalat akan masuk, oke, atau bakteri atau yang ada di udara itu akan masuk ke dalam, ya, ke dalamnya, karena tidak rapat, sehingga kemungkinan dia belatungan. Kemungkinan kedua, dia bisa berbau got, ya. Kalau keadaannya seperti itu, berarti kita proses pembuatannya kemungkinan ada yang salah. Tetapi itu masih bisa diperbaiki, ya. Nanti baca di slide yang nanti akan ada di tutorial ini, bagaimana memperbaiki apabila ada belatung atau berbau got. Oke, nanti kalau kejadian dengan praktek yang saya bikin, nanti saya akan bikin juga tutorialnya, bagaimana caranya mengatasi apabila ada belatung atau hasilnya berbau got, ya.
hasil yang berbau gold karena ini kan akan kita simpan selama 3 bulan prosesnya. Jadi sekali seminggu harus dibuka wadahnya. Sekali seminggu dibuka dan ditutup lagi. Supaya apa? Supaya dia akan menghasilkan gas. Jadi gas itu supaya terbuang, baru ditutup lagi ya, sekali seminggu. Oke, sekali seminggu dan selama 3 bulan. Mungkin untuk bulan pertama dia pada saat kita buka nanti pada bulan pertama itu atau minggu keempat itu akan pertama itu berbau alkohol ya, dia akan berbau alkohol. Yang bulan kedua dia itu akan bukan berbau alkohol lagi, tapi berbau ya seperti apa bahannya. Kalau bahannya di sini kebanyakan pisang dan kulit jeruk, berarti nanti dia campuran kulit pisang dan jeruk, atau berbau cuka yang ada di rumah. Nah, seperti itu nanti bau hasilnya. Oke, jadi setelah ini kita buat, disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Oke, jadi saya ulangi, ditutup rapat, dibuka sekali seminggu untuk mengeluarkan gasnya, dan ini disimpan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Dan yang kelima, nanti harus dibuat di sini, dibikin catatan ya, distempel dengan kertas tanggal pembuatannya, supaya ingat kita kapan selesainya ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda bell. Oke, supaya apabila ada video-video yang baru dari saya akan bisa Anda ketahui. Terima kasih.